Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas komunikasi data kami. Baik, saya Nadila Rahmawati dengan NIM 182401066. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NPM 182401035. Saya Nita Aulia Putri dengan NPM 182401050. Saya Dini Alifa dengan NPM 182401056. Dan saya Fitri dengan NPM 182401061. Ya, berikut adalah presentasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus dalam laporan ini membahas masalah yang terjadi pada Sistem Informasi Akademi atau SISKA. Nah, saat pengisian KRS, ketika banyak mahasiswa mengakses sistem secara bersamaan, jumlah request meningkat sehingga web server dan database server menerima beban yang tinggi. Akibatnya, sistem dapat menjadi lambat atau bahkan mengalami down. Oleh karena itu, dirancang simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan 2 web server. Pemisahan plan dan interplan routing untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran akses sistem. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang penjelasan topologi jaringan. Nah, untuk gambar topologi yang kami gunakan bisa dilihat pada gambar di samping ini. Nah, itu gambar topologi yang kami gunakan. Jadi, topologi jaringan SISKA tersebut menggunakan kombinasi topologi star dan juga topologi hierarkal dengan pembagian VLAN 10 untuk klien dan juga VLAN 20 untuk server. Alasan hanya menggunakan 2 VLAN tersebut dikarenakan pada simulasi ini hanya berfokus utama yang ingin ditunjukkan adalah pemisahan antara jaringan pengguna dan juga jaringan server. Dengan pemisahan ini, perangkat klien dan juga server tidak berada dalam satu kelompok jaringan yang sama, sehingga struktur jaringan menjadi lebih teratur dan juga lebih mudah untuk dikelola. Penggunaan VLAN juga membuat proses demonstrasi inter-VLAN routing menjadi lebih mudah dipahami. Klien berada pada VLAN 10, sedangkan server berada pada VLAN 20. Kemudian multi-layer switch digunakan untuk menghubungkan kedua jaringan tersebut melalui inter-VLAN routing. Nah, perangkat utama yang digunakan meliputi router, firewall, multi-layer, switch, access point, web server, dan juga database server yang saling terhubung untuk mendukung komunikasi data. Nah, alur komunikasi data tersebut dimulai ketika data dari pengguna dikirim melalui jaringan menuju web server dan data server, kemudian hasilnya dikembalikan kepada pengguna. Topologi ini membuat jaringan lebih terstruktur, mudah dikelola, dan juga lebih aman, meskipun masih memiliki keterbatasan seperti belum adanya load balancer dan potensi bottleneck pada database server itu sendiri. Oke. Baik, setelah menjelaskan seputar topologi, selanjutnya saya akan melakukan pengujian konektivitas. Untuk pengujiannya, pertama klik PC mahasiswa, kemudian pilih desktop, dan klik command prompt. Pertama, saya akan melakukan ping dari PC mahasiswa menuju gateway VLAN 10, yaitu dengan IP 192.168.10.1. Nah, jika muncul reply seperti ini, berarti PC mahasiswa sudah berhasil terhubung ke gateway. Selanjutnya, saya akan melakukan ping dari PC ke web server 1 dengan IP 192.168.20.11. PC berada pada VLAN 10, sedangkan web server berada pada VLAN 20. Nah, pada pengujian pertama terdapat satu request timeout. Kemudian paket berikutnya mendapatkan reply. Hal tersebut bisa terjadi
karena perangkat terlebih dahulu melakukan proses ARP untuk mengetahui MAC address tujuan. Nah, setelah MAC address diketahui, komunikasi berikutnya dapat berjalan dengan normal. Namun, cukup lakukan kembali ping ke alamat IP web server 1. Nah, di sini hasilnya sudah reply, berarti komunikasi antar VLAN berhasil dilakukan melalui multi-layer switch. Nah, selanjutnya saya akan melakukan ping menuju web server 2 dengan IP 192.168.20.12. Di sini terjadi hal yang sama, yaitu terdapat request timeout. Namun cukup lakukan hal yang sama, yaitu ping lagi ke alamat IP web server 2. Nah, hasil reply menunjukkan bahwa PC mahasiswa sudah dapat berkomunikasi dengan web server 2 yang berada pada VLAN 20. Lanjut, saya akan melakukan pengujian menuju database server dengan IP 192.168.20.13. Nah, jika muncul seperti ini, lakukan lagi hal yang sama seperti pada IP web server 1 dan 2. Nah, hasil pengujian menunjukkan reply, maka dapat disimpulkan bahwa PC mahasiswa dapat mengakses jaringan server melalui inter-VLAN routing. Selanjutnya, saya akan menguji laptop yang terhubung melalui access point. Berbeda dengan PC mahasiswa yang memiliki atau menggunakan koneksi kabel, laptop menggunakan koneksi jaringan nirkabel melalui access point. Karena di sini terdapat dua laptop, di sini saya akan memilih salah satu laptop, yaitu yang ini. Tetap lakukan hal yang sama seperti pada PC sebelumnya, yaitu dengan mengklik desktop dan command prompt. Nah, pertama saya akan melakukan ping ke gateway terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan melakukan ping menuju web server 1. Hasilnya sudah reply, yang berarti laptop sudah berhasil terhubung ke jaringan klien dan dapat berkomunikasi dengan server melalui inter-VLAN routing. Kemudian dilanjutkan dengan ping pada web server 2 dan database server. Dengan demikian, kedua web server dapat menggunakan database server sebagai pusat penyimpanan data akademik. Nah, selain menggunakan perintah ping, pengujian juga dilakukan menggunakan fitur Simple PDU pada Cisco Packet Tracer. Pada pengujian ini, saya ingin mengirimkan paket dari PC mahasiswa menuju salah satu server. Nah, pertama di sini klik pada Simulation, lalu Add Simple PDU, lalu klik pada PC dan salah satu server, lalu tekan play. Nah, di sini dapat dilihat bahwa paket bergerak dari perangkat klien menuju jaringan server. Nah, jika status pengiriman menunjukkan successful atau muncul tanda centang pada gambar amplop seperti ini, maka komunikasi antara perangkat sumber dan tujuan sudah berhasil. Namun, karena simulasi belum menggunakan load balancer, pembagian beban secara otomatis antara kedua web server belum diterapkan. Kurang lebih seperti itu demonstrasi simulasi pada Cisco Packet Tracer. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur komunikasi data. Alur komunikasi data dimulai ketika mahasiswa mengakses sistem informasi akademik seperti Siska melalui PC atau laptop yang digunakan untuk melakukan login dan melihat
mata kuliah atau mengisi KRS. Perangkat klien akan mengirimkan request yang diteruskan melalui access switch atau access point menuju multi-layer switch. Karena perangkat klien berada pada VLAN 10 dan server berada pada perangkat 20, maka multi-layer melakukan inter-VLAN routing agar paket data dapat diteruskan ke jaringan server. Sebelum memasuki jaringan internal, lalu lintas data juga melewati firewall ASA 5505 hingga pengaman untuk menyaring akses yang masuk ke sistem. Setelah request diterima, web server akan memproses permintaan dari pengguna. Jika web data yang dibutuhkan tersimpan di database, maka web server akan berkomunikasi dengan database server untuk mengambil dan menyimpan data yang diperlukan. Setelah proses selesai, hasilnya dikirim kembali melalui jalur yang sama hingga ditampilkan pada semua perangkat mahasiswa. Berdasarkan hasil simulasi di Cisco Packet Tracker, komunikasi antar klien dan server berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui pengujian konektivitas dan Simple PDU, di mana paket data berhasil dikirim dan diterima, sehingga menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan serta proses komunikasi data telah berfungsi sesuai dengan rancangan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Berdasarkan hasil analisis, solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan Siska saat pengisian KRS adalah dengan meningkatkan perform jaringan dan server. Salah satu langkahnya yaitu menggunakan 2 web server agar beban permintaan dari mahasiswa dapat ditangani dengan lebih baik dan tidak hanya tergantung pada satu server. Selain itu, kapasitas bandwidth perlu ditingkatkan agar perform pengiriman data menjadi lebih cepat dan mengurangi kecepatan lalu lintas jaringan. Database server juga perlu dioptimalkan, misalnya dengan memperbaiki proses pencarian dan penyimpanan data sehingga mampu melayani banyak permintaan secara bersamaan. Jaringan kemudian dipisahkan menggunakan VLAN, yaitu VLAN 10 untuk klien dan VLAN 20 untuk server, sehingga lalu lintas data menjadi lebih teratur dan lebih aman. Di samping itu, administrasi perlu melakukan monitoring jaringan secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini, menyediakan perangkat cadangan agar layanan tetap berjalan jika terjadi kerusakan, serta melakukan backup database secara berkala untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data. Dengan penerapan solusi tersebut, diharapkan sistem Siska dapat bekerja lebih baik, stabil, cepat, dan tetap dapat melayani banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengalami penurunan perform atau down. Baik, kesimpulan dari laporan ini berdasarkan hasil rancangan dan simulasi jaringan sistem informasi akademi Siska menggunakan Cisco Packet Tracker, dapat disimpulkan bahwa permasalahan lambatnya sistem saat pengisian RSK disebabkan oleh tingginya jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan, sehingga beban pada jaringan server dan database server. Untuk mengatasi hal tersebut, dirancang topologi jaringan yang terdiri dari router, firewall, multi-switch, access point, 2 web server, dan database server dengan penerapan plan untuk memisahkan jaringan klien dan server. Hasil simulasi menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik melalui interplan routing. Meskipun menggunakan load balancer, rancangan ini sudah memberikan dasar yang baik untuk meningkatkan performa, keamanan, dan pengelolaan jaringan Siska, serta masih dapat dikembangkan dengan penambahan bandwidth, optimasi server dan database, monitoring jaringan, serta redundansi perangkat. Oke, demikian presentasi penjelasan dari kami mengenai simulasi jaringan sistem informasi akademik Siska menggunakan Cisco Packet Tracker berdasarkan studi kasus pengisian KRS. Mungkin saja penyampaian dari kami kelompok 2. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami manusia biasa. Kami akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.